shalom, הבאנו shalom, הבאנו shalom עליכם. Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi Kak, Disciple Kids, yes I am. Oke, shalom adik-adik semua. Ketemu lagi ya Kak ya dengan kita hari ini dari Clear Kids Samarinda. Oke Kak, kira-kira tahu nggak kenapa kita pakai baju dan kostumnya seperti ini? Tahu dong, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan Kalita. Oh, dengan temanya apa Kak? Praise and worship. Oh, praise worship. Seperti zaman dulu Daud ya Kak ya, memuji Tuhan. Betul sekali. Betul, menari-menari, memuji, melompat-lompat. Betul sekali Kak. Dan hari ini kita juga mau seperti Daud pada zamannya, kita mau menari, memuliakan dan melompat tuh untuk Tuhan. Oke, adik-adik di rumah siap? Siap. Kakak-kakak siap? Siap dong. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak ya. Betul sekali. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik, posisi yang baik, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita harus fokus untuk datang kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Tere bawa kita semua dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari yang indah ini, buat kesehatan baru yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah roh kami Tuhan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Apapun yang kami berikan pada hari ini Tuhan, biarlah selalu berkenan di hati Tuhan. Ini kami Tuhan, kecintaannya Tuhan, disciple kidnya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus ada dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan ya Kak ya. Siap. Betul.
Tapi sebelumnya supaya badan kita nanti nggak sakit, nggak kaku-kaku, kita goyangin dulu sebentar Kak. Adik-adik di rumah juga harus ikutin dong ya, Betul, Kak. ikutin ya sama-sama ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak putar. Putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke adik-adik, semuanya sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan tertawa dan ku melompat buat Tuhan. Sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Sama-sama menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Oke Kak, sekarang kita ganti lagi ya. Sekarang kita mau tertawa buat Tuhan. Oke, sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Ku kan tertawa, kan tertawa, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Oke Kak, sekarang kita mau melompat buat Tuhan. Adik-adik di rumah juga melompat buat Tuhan ya, sama-sama. Bila roh Allah ada di dalam, kita melompat semuanya. Melompat seperti dan melompat. Hap hap. Bila roh Allah ada di dalamku, semuanya lompat. Seperti dan melompat. Hap hap. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Hap, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti dan melompat. Masih semangat ya Kak ya? Semangat. Oke, kita masih mau memuji Tuhan lagi ya Kak ya? Mau bergerak-gerak. Betul sekali, adik-adik semuanya tetap semangat. Kita mau menari dan memuji Tuhan lagi. Dengan pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Oke. Digoyang-goyang badannya adik-adik, digerak-gerakin. Sama-sama ya, kita nyanyikan lagi bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya
masih semangat memuji Tuhan? Masih. Tapi Kak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Iya, terlebih betul, dahulu betul. ya. Ya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali di rumah. Kita akan siapkan hati kita untuk menyiapkan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada hari ini semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan
Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa ya. Nah, kita hari ini sudah mendengarkan puji-pujian yang luar biasa yang dibawa oleh kakak-kakak kita. Ada Kak Tere, ada Kakak Widya, ada Kakak Lita ya. Wah, kita lihat mereka semangat luar biasa memuji, menyembah Tuhan. Ya, nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tante Lisa mau ngajak kalian berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah Tuhan membawa kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus akan mengurapi kami pada pagi hari ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Kami minta Tuhan, taruhlah kami di hati kami hati yang subur, sehingga firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, tadi kita sudah melihat ya, kenapa mereka kok begitu bersuka cita memuji menyembah Tuhan. Karena di dalam diri kita ada roh Allah yang hidup. Tuhan berkata bahwa aku sudah menaruh rohku di dalam dirimu. Roh yang apa adik-adik? Roh yang suka memuji menyembah Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, pagi hari ini tema kita tentang pujian dan penyembahan. Ya, adik-adik, apa sih pujian dan penyembahan itu? Bedanya apa sih? Ya, pujian itu artinya kita kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan penyembahan apa? Penyembahan itu artinya kita menikmati hadirat Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan itu sudah menjadi satu kesatuan. Ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita perlu menikmati penyembahan di dalam Tuhan. Kita akan menikmati namanya hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Tante Lisa akan mengajak kalian membuka firman. Kita melihat ya betapa dahsyatnya kalau orang yang suka memuji Tuhan sungguh-sungguh, ya luar biasa ya. Kita melihat dua tokoh ini, yaitu siapa? Dua orang ini adalah seorang yang bernama Bapak Paulus dan Bapak Saulus ya. Nah, coba kita buka dulu firman Tuhannya di Kisah Para Rasul ayat pasal Rasul 16 ayat 25. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah ya. Kemudian kalau ada buku, ada pulpen boleh disiapkan. Nanti ada poin-poin yang perlu kalian catat, silakan kalian boleh catat ya. Nah, Tante akan bantu kalian membacanya di Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mengetahui lebih jauh ya, kita melihat Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Apa sih penyebabnya dia masuk penjara? Ya. Nah, Tante ingin membawa kalian sebenarnya membaca dari ayat 19 ya. Tetapi mungkin kalian akan baca di rumah aja. Ya, Tante akan jelaskan aja di sini. Kalian cukup mendengar. Nah, kita mau tahu kenapa Paulus masuk dalam penjara ya. Nah, Paulus dan Silas ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, pada waktu itu mereka mau pergi sembahyang. Tentunya di bait Allah ya, adik-adik. Ya, kalau kita sekarang ini gereja ya. Nah, pada waktu mereka mau pergi sembahyang, ternyata ada seorang hamba perempuan yang mengikuti dia, seorang hamba petenung. Ya, petenung itu apa? Orang yang suka berhubungan dengan dunia roh-roh jahat. Nah, seorang wanita ini dia dipakai orang untuk apa? Untuk supaya mungkin orang-orang yang mau jadi kaya menjadi kaya, mau ingin jadi kaya bisa jadi kaya, tapi dengan cara apa adik-adik? Dengan cara menggunakan kuasa-kuasa kegelapan yang dimana Tuhan tidak suka hal itu. Ya adik-adik. Nah, setiap hari wanita petenung ini mengikuti terus Paulus dan Saulus ya. Kemudian dia berteriak-teriak, oh ini hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia mau memberitakan keselamatan untuk kita. Nah, bahkan mungkin dia menghalang-halangi terus pelayanannya Paulus ya.
Tetapi apa adik-adik? Akhirnya Paulus merasa terganggu dengan wanita ini, ya. Nah, adik-adik, kemudian apa yang dikatakan Paulus? Paulus berkata demikian. Hai, dalam nama Yesus, engkau roh yang ada di dalam wanita ini keluar. Dan terjadi apa? Roh dalam diri wanita itu keluar, ya adik-adik. Kemudian apa? Tentunya wanita ini menjadi bertobat, ya. Karena roh yang menguasai dia sudah keluar. Nah, tetapi ada yang gak suka. Siapa yang gak suka itu adik-adik? Yang gak suka itu adalah orang-orang yang biasa punya penghasilan yang besar, yang menyuruh wanita ini supaya dia dapat rezeki dengan cara yang gak benar. Dia gak suka, terganggu. Akhirnya mereka apa? Mereka mencoba memfitnah Paulus dan Saulus, ya. Mereka menangkap Paulus dan Saulus. Mereka berkata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang merusak kota. Ya, kemudian mereka berdua dibawa kepada penguasa. Mereka dihakimi, mereka mulai diadilin di situ. Dikatakan bahwa mereka mencoba mengubah adat istiadat mereka. Ya, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Paulus dan Saulus dimasukkan di penjara. Dan tahu nggak adik-adik? Apa ketika dia ada di dalam penjara itu? Dia dipasung, ya, kedua kakinya. Gak enak ya adik-adik ya kalau dipasung tuh, ya. Dia nggak bisa berjalan, namanya dipasung. Kedua kakinya kayak nggak seperti penjahat yang biasa, ya, kayak orang-orang yang masuk penjara cuma di penjara. Tetapi dia selain di penjara dipasung lagi, menderita ya adik-adik ya. Tetapi kita lihat, kita mau belajar seperti Paulus dan Saulus tadi adik-adik. Ketika dia mengalami namanya penderitaan, adik-adik coba lihat apa yang dilakukan Paulus. Mereka berdoa. Di tengah-tengah malam tadi di ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Dia berdoa kepada Allah. Kemudian apa adik? Dia memuji, menyembah Tuhan. Semua orang yang ada di penjara itu pun mendengar. Tentunya orang yang mendengar tuh siapa ya itu? Belum pernah ada orang di penjara kok ditangkap masih bersukacita mau memuji Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan? Adik-adik coba kita baca di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Adik, ketika mereka memuji Tuhan terjadi gempa bumi, ya, gempa bumi yang hebat, goncang ya adik-adik ya. Jeruji-jeruji penjara itu, sendi-sendi itu jeruji-jeruji ya adik-adik ya. Kalau di penjara pasti ada kayak besi-besi jeruji itu goncang semuanya. Sampai apa adik-adik? Pintu-pintu penjaranya itu terbuka semuanya. Dan semua, bukan cuma di tempatnya Paulus, tetapi juga di tempat-tempat yang lain yang dalam penjara tersebut. Nah adik-adik, itu luar biasanya kuasa puji-pujian. Ya adik-adik, bukan cuma itu aja. Dengan kejadian itu, akhirnya adik-adik tahu nggak? Kepala penjara yang tadinya ketakutan, mereka pikir kok bisa ini terlepas semua dan orang-orang pada mereka pikir orang itu hilang semua. Ternyata mereka masih ada. Tetapi melalui kejadian itu, ya, kepala penjara ini pun akhirnya bertobat, dia dan seisi rumahnya. Adik-adik, luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan turun atas kehidupan adik-adik maupun tante. Ya, kalau tante sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ya, adik-adik, tante juga punya cerita ya, sama seperti Paulus. Dulu waktu tante belum menikah, waktu itu masih gereja kita di Colorado adik-adik. Waktu tante pergi gereja, pulang gereja tante Lisa pulang gereja makan. Seperti kalian ya pulang gereja papa mama sediakan makanan. Tante juga demikian, pulang gereja tante Lisa makan, minum. Nah habis itu apa? Tante Lisa santai duduk di ruang tamu. Tante Lisa nyanyi. Nyanyi apa adik-adik? Lagunya Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lah, waktu Tante Lisa nyanyi-nyanyi begitu sama saudara Tante Lisa, tahu nggak?
ada saudara Tante Lisa yang satunya yang belum percaya Tuhan Yesus, tiba-tiba berteriak di kamar. Stop, stop. Tante Lisa bingung. Suara dari mana itu? Ternyata dari kamar adik-adik. Ya. Pada waktu itu Tante Lisa stop, dia stop juga. Ketika Tante Lisa nyanyi lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Teriak lagi, stop, stop. Oh, akhirnya Tante Lisa masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Waktu Tante Lisa masuk ke dalam, dia tutup telinganya. Dia tidak mau dengar lagu itu. Tante Lisa terus nyanyi terus. Dan akhirnya dia bilang, apa adik? Tidak mau dengar. Rupanya dia tidak tahan mendengar puji-pujian yang Tante Lisa naikkan. Dan apa yang terjadi? Seperti Paulus berkata, ya adik-adik, kepada perempuan petenung tadi, dalam nama Yesus keluar dari wanita itu. Tante Lisa juga berkata demikian. Tante Lisa bilang, kalau engkau tidak tahan, aku perintahkan engkau dalam nama Yesus keluar. Ya ampun, saya keluar, dia bilang. Nah itu adik-adik, ternyata kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, adik-adik, kita ada kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa apa adik-adik? Kuasa pujian. Mau enggak adik-adik seperti itu? Kalau adik-adik mau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan adik-adik, adik-adik harus ambil keputusan bahwa waktu memuji Tuhan, waktu sekolah minggu harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Maka iblis pun takut adik-adik kalau mendengar puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ya. Kalau adik-adik bawa buku saat ini di rumah, adik-adik boleh catat, ya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Satu, karena Allah menghendaki umatnya untuk memuji Tuhan. Mazmur 160 ayat 6 mengatakan, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Ayo, sekarang adik-adik yang duduk diam di rumah, sekarang tante aja, ayo kita tarik napas. Tarik napasnya lagi. Sekali lagi. Ya, adik-adik masih bernapas gak? Masih. Nah, firman Tuhan berkata, selama kita masih bernapas, mari kita memuji Tuhan. Berarti selama adik-adik ada di rumah, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus tetap memuji Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, selama kita bernapas ya adik-adik. Selain itu kenapa? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ya, tentunya selain kita, karena malaikat-malaikat di surga juga memuji Tuhan. Ya, kita juga nanti kalau kita sampai di surga nanti, kita akan sama-sama bersama malaikat memuji Tuhan juga. Jadi bukan cuma kita, malaikat-malaikat juga memuji Tuhan. Kemudian apa? Saat itu seperti tadi Tante Lisa cerita bahwa kalau kita memuji Tuhan, tentu ada kuasa di dalam pujian. Adik-adik mau enggak ketika adik-adik menyanyi, memuji Tuhan, tiba-tiba iblis tadi yang mau ganggu, takut, kabur. Seperti Tante Lisa tadi saksikan. Ya, jadi seperti itu. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Adik-adik, tentu juga itu merupakan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan sering terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Waktu adik-adik sakit, adik-adik berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Waktu adik-adik dalam kesulitan, dalam ulangan, Tuhan tolong saya, berikan hikmat, Tuhan berikan. Kalian diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Makanya itu waktu kita memuji Tuhan ada tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan selain itu juga kita contohin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga menyanyikan pujian kepada Allah. Di mana ayatnya? Di Matius 26 ayat 30. Adik-adik nanti baca sendiri di rumah. Ya, kita sebagai murid Tuhan pun kita ikuti apa yang Tuhan lakukan. Ya adik-adik. Nah, terus Tuhan juga menciptakan kita memang untuk menceritakan kebaikan Dia. Dengan apa? Lewat memuji Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk memuji Dia, menceritakan juga kemasyuran Dia. Tentu kepada teman-teman, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sudah tolong saya. Tuhan itu waktu saya sakit saya disembuhkan. Itu menciptakan kemasyuran Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya layaklah kita memuji Dia ya adik-adik ya. Mulai sekarang adik-adik, Tante minta kalian hidup sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Apa sih manfaatnya Tante kalau kita memuji Tuhan?
Tentu kalau orang yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ada manfaatnya. Dia menjadi orang yang lebih kuat, ya, menjadi orang lebih kuat menghadapi tantangan dan lingkungan dalam hidupnya. Contohnya apa? Menjadi orang yang lebih kuat waktu kita mungkin menghadapi namanya ketakutan, waktu kita mulai khawatir ya adik-adik ya, lalu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Misal contoh, waktu kita mengalami namanya ketakutan, ada satu lagu misalnya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Nah, jadi waktu kalian menyanyikan pujian itu, hati kalian menjadi kuat, roh kalian tidak lagi menjadi takut. Bahkan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Tuhan akan menggantikan pada kalian damai shalom di hati kalian. Ya, manfaatnya kita memuji Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat. Ya, khususnya yang seperti kita hadapi sekarang ya adik-adik ya. Kita dengar berita di luar sana ya, di mana banyak orang mengalami namanya penyakit corona ya. Kita boleh waspada, tetapi kita tidak boleh namanya takut sampai berlebihan. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Tetapi bukan berarti kita juga tidak berjaga-jaga, ya salah. Artinya waktu kita main ketakutan, kita memuji Tuhan, di situ kita menjadi kuat, kita tidak lagi gelisah, tetapi kita merasakan ada damai ya, damai sejahtera Allah. Itu manfaat kalau kita memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang Tante Lisa, saya mau tanya, bagaimana sih caranya memuji Tuhan? Bagaimana sih caranya memuji Tuhan? Banyak caranya dari kita memuji Tuhan. Pertama, kita bisa memuji Tuhan dengan cara mungkin mengangkat tangan kita ya. Mengangkat tangan, kenapa mengangkat tangan? Itu adalah suatu ekspresi aja dalam kehidupan kita mengangkat tangan ya adik-adik. Membuktikan bahwa tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Mengangkat tangan itu juga membuktikan artinya seperti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tanda juga artinya kita terbuka hati kita untuk Tuhan, bahkan kita bisa lebih konsentrasi ketika kita mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Seperti gitu adik-adik ya. Nah, jadi itu cara-caranya banyak ya, bukan cuma menyembah tetapi juga bisa juga bertepuk tangan ya adik-adik ya. Kenapa kalau kita di gereja kita sering lihat waktu kita disuruh berdiri kita bertepuk tangan. Kenapa? Bertepuk tangan itu karena apa? Karena kita bersuka cita di dalam Tuhan. Makanya kita seringkali kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai karena sukacita kita penuh di dalam Tuhan ya adik-adik. Ya banyak caranya. Ada lagi yang bagaimana memainkan alat musik, memuji Tuhan ya, seperti yang tadi ketika adik-adik kakak-kakak kita ya adik-adik ya, mereka memuji Tuhan dengan apa? Dengan alat-alat musik ya. Alat musik apa aja Tante? Tadi seperti lagunya Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dengan apa? Dengan rebana, dengan kecapi. Kalau sekarang dengan apa adik-adik? Dengan keyboard, dengan drum, dengan gitar, banyak ya. Seperti itu. Benda-benda mati pun Tuhan pakai untuk bisa memuji Tuhan. Kalau benda-benda mati Tuhan pakai, apalagi kita adik-adik yang punya mulut untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tentu Tuhan mau pakai kita lebih lagi ya. Karena lewat puji-pujian ini adik-adik, nanti Tuhan mau pakai kita supaya apa? Menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang lain ya. Contohnya yang kepala penjara tadi, dengan puji-pujian tadi kita melihat dia bertobat seisi rumahnya. Nah, Tante dengan puji-pujian tadi, saudara Tante yang terikat kuasa kegelapan dia terlepas dan kemudian apa? Dia mulai sungguh-sungguh dia terima Yesus. Nah, sama ya Tante. Nah, demikian juga adik-adik ya. Adik-adik juga kalau sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai ya. Lewat puji-pujian adik-adik itu orang lain yang mendengarnya bisa diberkati ya. Mereka merasa damai sejahtera. Mungkin adik-adik di rumah waktu memuji Tuhan, mama papa contohnya lagi ribut, adik-adik nyanyi. Loh, mama papa mendengar, aduh kok pujian ini membawa damai ya, membawa tenang. Akhirnya apa? Akhirnya mama papa jadi berdamai ya. Itu salah satu contoh ya adik-adik ya. Nah kemudian banyak lagi. Dengan bagaimana sih Tante cara memuji Tuhan? Selain bertepuk tangan dengan main alat musik, ada juga berdiri adik-adik. Kenapa dia berdiri? Artinya kesiapsiagaan. Karena kalau kita berdiri kita sepertinya lebih konsentrasi, kita siap, kita memuji Tuhan. Kadang-kadang waktu kita duduk kayaknya santai, pikirannya kemana-mana, melayang, duduk memuji Tuhan santai ya. Tetapi hari ini pada pagi hari ini adik-adik seperti hari ini
Tante sudah menyampaikan firman Tuhan, ya, betapa pentingnya pujian dan penyembahan, ya adik-adik. Tentunya kalau kita memuji, menyembah Tuhan dengan rendah hati, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau enggak menyenangkan hati Tuhan? Mau ya adik-adik ya? Ya, Tante juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Nah, penyembahan juga banyak loh adik-adik. Penyembahan itu artinya kita juga memberikan mengagungkan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kita. Ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, segenap jiwa, hati dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Dia. Ya, adik-adik, apa mengagungkan Dia. Nah, bukti nyata dari penyembahan itu apa sih dalam kehidupan kita? Bisa kita lihat loh adik-adik. Buktinya apa adik-adik? Kita bisa lihat melalui kehidupan kita tunjukkan kasih kepada orang lain, itu juga bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, seperti saat-saat ini adik-adik lihat ya, kita melihat di luar sana begitu banyak orang yang susah ya adik-adik ya, karena penyakit corona ini banyak orang di PHK, tidak ada kerjaan. Nah, mereka juga butuh makan dan minum. Nah, tugas siapa adik-adik? Inilah tugas anak-anak Tuhan. Ada rasa peduli ya, itu merupakan juga bukti nyata dalam kehidupan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Allah ya, mengasihi orang lain ya adik-adik. Nah, seperti beberapa minggu yang lalu ya, gereja kita mengadakan sumbangan sembako ya untuk jemaat-jemaat pada kirim, kemudian dikasih kepada orang-orang yang susah-susah ya, yang mereka butuh. Nah, itu adalah wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan. Wujud nyata itu kasih Allah yang ada di dalam kita. Itu juga merupakan persembahan yang berbau harum. Apalagi adik-adik, persembahan yang berbau harum di depan Tuhan itu apa adik-adik? Kita mendoakan orang lain. Ya, mungkin yang kayak minggu lalu ya adik-adik ya, berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID, atau juga mungkin dokter, perawat, mereka adalah orang-orang bagian depan loh, yang mereka yang merawat orang-orang sakit. Ini resiko yang cukup besar ya adik-adik. Nah, tugas siapa? Tugas kita juga berdoa untuk mereka supaya mereka dijagai dan dilindungi sama Tuhan. Nah, itu adalah salah satu juga bukti penyembahan kita kepada Tuhan, mendoakan orang lain ya adik-adik, mengasihi orang tua kita ya, menghormati orang tua, itu adalah persembahan yang hidup. Ada satu firman, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan ya adik-adik. Apa? Salah satunya apa? Menghormati juga orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara, mengasihi teman-teman. Tante, kalau aku musuh sama temanku, ya nggak boleh, itu namanya nggak mengasihi. Kalau orang menjahati saya balas, boleh nggak tante? Ya tidak boleh, itu namanya tidak mengasihi. Ya, sedangkan Tuhan mengajarkan kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, adik-adik, di Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Siapa penyembah-penyembah itu adik-adik? Penyembah-penyembah itu adalah kita, kakak, tante Lisa dan adik-adik semua yang nonton di rumah. Kita adalah penyembah-penyembah yang Tuhan menghendaki kita memberikan persembahan kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu kita hidup di dalam roh, kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya adik-adik, bagaimana mau hidup dalam pimpinan Tuhan? Tentu kita harus rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Nah, terus hidup dalam kebenaran, artinya kita mempersembahkan hidup kita tadi yang tante bilang, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, seperti tadi mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, mengasihi orang tua, saudara dan teman-teman. Itu adalah bukti persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang tante Lisa sampaikan sampai di sini. Dan sebelum tante Lisa tutup firman Tuhan ini ya adik-adik, tante mau ingatkan kepada adik-adik lagi, supaya ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, ketika adik-adik selesai mendengarkan, adik-adik mau sungguh-sungguh hidup untuk memuji Tuhan. Siapa yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Kalau mau, mari adik-adik ambil sikap hati kalian. Tante mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu sudah memberkati kami pada pagi hari ini Bapa.
Kami mau menjadi pemuji dan penyembah Allah yang hidup dalam kebenaran. Urapi kami Tuhan, mulai hari ini kami mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau lagi seperti di waktu-waktu yang lalu ketika kami memuji Tuhan kami main-main. Pada pagi hari ini kami mau ambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami terus Roh Kudus untuk menuntun hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Betul sekali. Itu berarti ibadah kita sudah selesai hari ini. Tapi sebelumnya ada pengumuman nih Kak dari Kak Tere. Nah adik-adik jangan lupa kirimkan dokumentasi atau foto-foto kemana? Ke IG, FB, GBI Clear di bawah ini. Jangan lupa ya. Dan jangan lupa di hari Minggu tetap di jam 9 pagi kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Tetap beribadah. Betul sekali. Disciple Kid. Yes, I am. Sampai jumpa lagi adik-adik.